Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas relasi antar manusia. Kelompok kami terdiri dari Akbar Subagja, Alivia Gea, Atia Rahmawati, dan Krakatau Indonesia Sejati. Adapun cakupan bahasan kami yaitu A. Ukhuwah Islamiyah, B. Kebersamaan dalam pluralitas agama, C. Moderasi agama, D. Perilaku yang mencerminkan kerukunan. Ukhuwah Islamiyah. Istilah ukhuwah berasal dari kata aha, yang artinya adalah persamaan dan keserasian. Persaudaraan akan muncul manakala ada persamaan di antara sekumpulan manusia. Jadi, ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan dalam Islam. Adalah ajaran Islam yang mengatur hubungan antar manusia secara universal tanpa dibatasi oleh perbedaan agama. Ukhuwah Islamiyah mencakup bagian sebagai berikut. 1. Ukhuwah fil al-ubudiyah. 2. Ukhuwah fil al-insaniyah. 3. Ukhuwah fi al-wataniyah. 4. Ukhuwah fi din al-Islam. 1. Ukhuwah fi al-ubudiyah, yang memiliki makna bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam artian memiliki persamaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-An'am ayat 38 yang memiliki makna seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah saudara disebabkan adanya persamaan ciptaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Ukhuwah fi al-insaniyah. Artinya, seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka semua bersumber dari ayah dan ibu yang satu, yaitu Adam dan Hawa. Meskipun terdapat perbedaan yang banyak di antara mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia sengaja menciptakan manusia secara berbeda-beda, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku untuk saling mengenal. 3. Ukhuwah fi al-wataniyah. Artinya, persaudaraan yang timbul karena adanya persamaan keturunan dan kebangsaan. Sebagai contohnya adalah persaudaraan antara kaum Ad dan kaum Hud yang merupakan keturunan Nabi Nuh. 4. Ukhuwah fi din al-Islam, yaitu persaudaraan antar sesama muslim yang diikat oleh persamaan agama. Istilah ini terdapat pada Quran surat Al-Ahzab ayat 5, yaitu ihwanukum fi ad-din, yang artinya saudaramu seagama. Persaudaraan sesama umat Islam juga berarti saling menghormati dan saling menghargai perbedaan. Perbedaan pemikiran atau perbedaan pendapat antar umat Islam tidak menghalangi untuk saling membantu satu dengan yang lain. Allah juga berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 11. Adapun ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleran. Di antaranya beberapa poin di bawah ini. 1. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda. Perbedaan ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dengan gamblang menjelaskan adanya perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia sengaja menciptakan manusia secara berbeda-beda, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Seseorang yang tidak bisa menerima keberagaman berarti telah mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 2. Perbedaan keyakinan tidak bisa dipungkiri. Toleransi dalam kehidupan keagamaan yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para pemeluknya membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap menjaga prinsip penghargaan dan keberadaan para pemeluk agama lain, dan menjaga hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6.
Yang salah satu ayatnya berarti untukmu agamamu, untukku agamaku. 3. Tidak ada paksaan dalam beragama. Al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa keberagaman harus didasari pada kepatuhan yang tulus kepada Allah. Karena itu pula tidak ada paksaan dalam menganut agama. Memeluk agama itu perlu kesadaran dari dalam, bukan paksaan dari luar. Sebab beragama sumbernya adalah jiwa dan nurani manusia. 4. Mengikuti keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita diharuskan mengikuti keteladanannya. Perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perilaku akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika pergaulan berlandaskan Islam. Ia tidak hanya mengatur etika pergaulan antar sesama manusia, tetapi juga dengan alam, lingkungan, dan penciptanya. Kebersamaan dalam pluralitas agama, ukhuwah antar umat beragama atau persaudaraan sesama manusia atau ukhuwah Islamiyah dilandasi oleh ajaran bahwa semua umat manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala membiarkan petunjuk kebenaran melalui ajaran Islam, tetapi Allah juga memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih jalan hidup berdasarkan pertimbangan rasionya. Kesadaran atas kesatuan manusia ini dan kesadaran bahwa Allah yang satu telah menciptakan kita semua memiliki hak-hak yang sama, dan karena itu kita harus memperlakukan setiap orang secara manusiawi. Keragaman dalam peradaban manusia. Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-48 yang artinya, sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya suatu umat, tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kamu terhadap pemberaniannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Keragaman dalam peradaban manusia merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semenjak awal penciptaannya, Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan manusia sebagai satu umat, meskipun Allah mampu melakukan hal itu jika Allah menghendaki. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan fitrah manusia menjadi dasar bagi dilarangnya pemaksaan suatu agama oleh siapapun, bahkan Rasulullah saja juga dilarang melakukannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-99 yang artinya, dan jikalau Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Dalam menyikapi keragaman ini, Islam memberikan rambu-rambu yang mengarahkan bagaimana seharusnya umat Islam dalam bersikap dan berkehendak. Di antaranya adalah 1. Tidak bertoleransi dalam hal berakidah. Dalam hubungan bermasyarakat, Al-Quran menganjurkan agar umat Islam menjalani hubungan tidak hanya dengan sesama muslim, melainkan juga dengan warga masyarakat yang non-muslim. Bukan dalam akidah, melainkan dalam sosial masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Ungkapan untukmu agamamu dan untukku agamaku merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga setiap pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakan dan memaksakan pendapat atau keyakinan kepada orang lain, sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Yang kedua adalah tidak menghina simbol-simbol kesucian agama lain. Allah secara tegas berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Ayat tersebut secara tegas ingin mengajarkan kepada umat Islam untuk memelihara kesucian agamanya dengan cara yang tidak menghina simbol kesucian agama lain.
serta menciptakan rasa aman dan hubungan yang harmonis antar umat beragama. Selanjutnya ada moderasi beragama. Agama adalah persoalan keyakinan hati yang tidak begitu saja mudah untuk dipaksa agar berubah atau berganti. Menerima keberadaan seseorang yang berbeda agama tidak kemudian berarti mengakui kebenaran keyakinan yang mereka anut. Sikap seseorang yang seperti ini memerlukan pemahaman keagamaan yang moderat, yang sering disebut dengan moderasi beragama. Moderasi beragama bukan berarti bersikap liberal dan mengabaikan norma-norma dasar yang sudah jelas tertulis dalam teks-teks keagamaan, serta mengakui bahwa semua agama itu sama dan benar. Moderasi beragama bukan berarti mengompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama demi untuk menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamaannya atau berbeda agamanya. Moderasi agama adalah sikap berpegang teguh terhadap esensi dasar agama dengan tetap mengakui keberadaan keyakinan lain yang dianut oleh orang yang berbeda agama dengannya. Yang pertama, pengertian moderasi beragama. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan pada bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, berarti ia wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan wasat atau wasatiyah, orangnya disebut wasit. Kata wasit sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki 3 pengertian. Yang pertama, penengah, pengantara, misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Yang kedua ada pelarai, pemisah, pendamai, antara yang berselisih, dan yang terakhir ada pemimpin di pertandingan. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri atau eksklusif dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan atau inklusif. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. Yang kedua ada Islam agama moderat dan toleran. Secara umum, ajaran Islam bercirikan moderat dalam akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ciri ini disebut dalam Al-Quran sebagai al-siratul mustaqim atau jalan lurus atau kebenaran, yang berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai, al-maghdub alaihim, dan yang sesat ad-dalin, karena mereka melakukan banyak penyimpangan. Kelompok orang yang dimurkai tersebut dipahami sebagai kelompok Yahudi karena mereka telah menyimpang dari jalan lurus dengan membunuh para nabi dan berlebihan dalam mengharamkan segala sesuatu. Sedangkan orang yang sesat dipahami sebagai kelompok Nasrani karena mereka berlebihan sampai mempertuhankan nabi. Islam berada di tengah di antara sikap yang berlebihan itu. Sehingga dalam Al-Quran diberi sifat sebagai umatan wasotan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Sikap berlebihan dalam beragama menjadi penyebab rusaknya umat terdahulu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu jauhilah olehmu sikap berlebihan dalam beragama, sesungguhnya sikap berlebihan telah membinasakan umat sebelum kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Sikap berlebihan dalam beragama ini seperti diungkapkan oleh Al-Qaradawi biasanya diikuti oleh sikap-sikap berikut. Yang pertama ada fanatisme terhadap satu pemahaman dan sulit menerima pandangan yang berbeda. Yang kedua, pemaksaan terhadap orang lain untuk mengikuti pandangan tertentu yang biasanya sangat ketat dan keras. Yang ketiga, ada suudzon atau negative thinking terhadap orang lain karena menganggap dirinya yang paling benar. Dan yang terakhir, ada yang menganggap orang lain yang tidak sepaham sebagai telah kafir sehingga halal darahnya. Prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama ada keadilan atau adalah. Kamus Bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti sama. Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil diartikan yang pertama tidak berat sebelah atau tidak memihak, yang kedua berpihak kepada kebenaran, dan yang ketiga sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Persamaan yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya tidak berpihak, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Yang kedua ada keseimbangan atau tawazun. Tawazun atau seimbang dalam segala hal termasuk dalam penggunaan dalil akli dan dalil nakli. Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukrawi, dan sebagainya. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dan kewajiban, dan sebagainya. Yang ketiga ada toleransi atau tasamuh. Dalam bahasa Arab, tasamuh adalah toleran. Tasamuh berakar dari kata samhan yang berarti mudah. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran memiliki arti bersifat atau bersikap menegang, menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian, pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sementara itu, menurut Al-Qaradawi, sikap hidup moderat dalam beragama itu bercirikan yang pertama, memahami agama secara menyeluruh, seimbang dan mendalam, memahami realitas kehidupan secara baik. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip syariat dan tidak mandek pada tataran lahir. Yang keempat, memahami etika berbeda pendapat dengan kelompok-kelompok lain yang seagama, bahkan yang luar agama, dengan senantiasa mengedepankan kerjasama dalam hal-hal yang disepakati dan bersikap toleran terhadap hal-hal yang diperselisihkan. Yang kelima, menggabungkan antara yang lama dan yang baru. Yang keenam, menjaga keseimbangan antara yang tasawabid, konsep yang tetap, dan mugasyirot, konsep yang bisa berubah karena tempat dan waktu. Dan yang terakhir, menampilkan norma-norma sosial dan politik dalam Islam seperti prinsip kebebasan, keadilan sosial, syura, dan hak asasi manusia. Perilaku yang mencerminkan kerukunan. Di negara Indonesia ini terdapat berbagai macam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama-agama tersebut harus hidup rukun dan berdampingan agar negara ini terus tenang dan terjaga. Sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu pengertian kerukunan umat beragama agar lebih mudah untuk mengetahui contoh perilaku kerukunan umat seagama dan berbeda agama. Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan rasa toleransi, saling menghormati, saling pengertian, dan saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Contoh perilaku kerukunan umat seagama: menjaga toleransi antar sesama,
saling memaafkan antar sesama, menjalankan syariat-syariat agama, saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, saling menjaga silaturahmi antar umat beragama, menghormati para ulama atau para pemuka agama, saling mengingatkan untuk selalu taat dalam menjalankan syariat agama, menghormati perbedaan pendapat dalam menentukan hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Contoh perilaku kerukunan antar umat berbeda agama, tidak saling mengganggu dan mengejek, saling menghormati hari raya agama lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, tetap menjaga silaturahmi walaupun berbeda agama, tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu, tidak melakukan diskriminasi atau membedakan terhadap orang yang berbeda keyakinannya.